kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Suaranya Eko hilang. Ko Freddy, tolong Ko Awang di unmute. Ko Awang, Eko Ira maksud saya, sorry. Itu Kak unmute all, jadi dia harus unmute sendiri. Pak Eko suaranya ke Oke, Bapak Ibu Saudara,
suaranya Eko ke unmute ya. Kita mereka sebentar. Haleluya. 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 Dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Itulah pernyataan kami Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin, amin. Bahwa kami boleh merasakan kasih-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Ya Tuhan. Kasih-Mu yang lebih luas dari samudera ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Engkau senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan hingga kami mau mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan. Biar kami boleh Oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. jam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Oke, ternyata ada kendala teknis. Saya nggak tahu ini tiba-tiba ke mute ya Pak, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Freddy dan Ibu Yunike, dan mereka akan menyampaikan pesan-pesan khusus buat Bapak Ibu pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Freddy dan Ibu Yunike. Oke, terima kasih Awang. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk waktunya. Jadi ini hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali bersekutu, menyembah Tuhan, biarpun dengan kondisi yang terbatas. Kalau jaringannya bermasalah, kita juga tidak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan bersekutu, itu adalah hal yang indah. Dan saya bersyukur, kami bersyukur bahwa Tuhan itu baik kepada kita semua. Hari ini kami ingin menyampaikan sesuatu buat Bapak Ibu yang sangat penting. Ya, Bapak Ibu coba tolong dinyalakan videonya, boleh? Kalau suami istri di MOU ada yel-yelnya, biasanya apa Bapak Ibu? Suami. Suami berkata apa? Wih. Istri? Uhui. Katakan apa? Saya mau. Diulangi yuk yang suami istri yuk. Suami. Wih. Istri? Istri. Saya mau. Amin. Amin. Ya, memang secara onsite MOU bulan Maret sudah lama nggak ada ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kita tidak bersama-sama secara retreat. Banyak teman-teman yang berbicara kepada saya, kapan Pak? Kapan gitu ya. Bapak Ibu doakan supaya waktunya segera ya.
vaksin hari ini katanya sudah ada di Indonesia. Kita berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu ada seorang pendoa yang dia tidak tahu pelayanan kami. Dia tahu kami pelayanan di gereja, tapi tidak tahu secara inti pelayanan kami di keluarga. Waktu itu pendoa ini berkata dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dia berkata bahwa pelayananmu itu pelayanan Freddy Unique itu pelayanan platinum. Ya, kalau di kartu itu kan ada yang silver, gold, platinum. Katanya pelayananmu itu pelayanan platinum. Dan ketika kamu melayani Tuhan, iblis itu nggak suka. Apa yang sudah kamu bangun, itu iblis berusaha untuk memporak-porandakan kembali. Menurut dia, dalam penglihatannya, dia belum mengerti pelayanan kita waktu itu. Jadi kami itu seperti menata satu paving gitu, sehingga bagus dan banyak orang berjalan. Dan dia katakan bahwa ketika itu iblis itu selalu melihat kalau ada sesuatu yang lemah berusaha untuk dibongkar. Dan dia bilang kepada kami, loh, Fred Unique gitu, dia lebih tua dari kami, dia seorang pendoa, dan dia berkata, pelayananmu itu apa Pak Freddy Bu Unique gitu. Kami katakan bahwa pelayanan kami adalah pelayanan di bidang keluarga, suami istri, karena kami menyadari ketika suami istri dipulihkan, bukan hanya suami istri yang dipulihkan, tetapi anak-anak dipulihkan, pelayanan dipulihkan, pekerjaan dipulihkan. Dan dia berkata, oh ini toh maksudnya Tuhan. Ketika pelayanan suami istri dilakukan, maka seluruh aspek kehidupan dipulihkan. Maka bukan hanya pelayanan, bukan hanya keluarga dipulihkan, tapi pekerjaan dipulihkan. Dan ini yang iblis nggak suka. Oleh sebab itu iblis selalu buat suami istri bertengkar. Iblis selalu buat suami istri saling bermusuhan. Harusnya ada kasih, tetapi tidak ada kasih. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara yang saya rindu sharekan buat saudara, yaitu MOU ini, contoh kita berdoa ini ada 28 orang, 28 pasang. Kita dari berbagai macam gereja, kita tidak memandang aliran, kita tidak memandang interdenominasi, kita dari berbagai macam. Contoh, kami dari GKB Kahal, Pak Agus Buvita dari GKMI, Pak Wipian dari GBI, Pak Bambang Kumala dari Katolik, siapa lagi Bapak Ibu? Eko Ira dari GIA, Pak Samuel dari GBDI, Hoki Nini dari Betani, macam-macam Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi alangkah indahnya kita ini dari berbagai macam gereja disatukan untuk menjadi unity dalam satu pelayanan yang namanya Moment of Unity. Bapak Ibu, kalau tidak ada Moment of Unity, apakah kita bisa berkumpul berbagai macam gereja ini untuk membangun satu pelayanan bersama yang tujuannya tadi memulihkan keluarga-keluarga di seluruh Indonesia bahkan dunia. Oleh sebab itu seringkali saya katakan saya bangga, kami bangga kepada Bapak Ibu yang biarpun kita dari berbagai latar belakang interdenominasi manapun, kita bersatu hati, berdoa. Mungkin Bapak Ibu hari ini punya acara yang lebih enak, makan malam enak dengan keluarga daripada berdoa semacam ini. Tapi Bapak Ibu meluangkan waktu berdoa bersama, kita menyembah Tuhan, saling menguatkan, itu adalah sesuatu yang indah bagi kita semua. Dan kami rindu Bapak Ibu, sekali lagi, biarpun secara organisasi kami adalah ketua MOU di Jawa Tengah, Jawa Timur ini, tetapi sebetulnya kita adalah sama. Seringkali kami katakan, kalau umpamanya kami letakkan ketua koordinator ini, sudah kami sama dengan Bapak Ibu. Hanya kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin Bapak Ibu. Tapi poinnya adalah kita sama. Kita adalah pemimpin-pemimpin di MOU ini yang melakukan bagian yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus.
Ulangi bersama dengan saya, satu tubuh Satu tubuh di dalam Kristus. di dalam Kristus. Iya. Asal mula surat ini diawali dengan kondisi jemaat di Korintus pada saat itu. Kota Korintus terletak di ujung barat Timus di antara Yunani pusat dan Peloponnesus yang menguasai jalur-jalur perdagangan antara Yunani Utara dan Peloponnesus dan melintasi Isthmus. Ada 2 pelabuhan, Legaum 2,5 kilometer sebelah barat di Teluk Korintus yang dihubungkan dengan kota Korintus oleh tembok-tembok yang panjang, Iya. dan Kengkrea 14 km sebelah timur di Teluk Saron. Itu sebabnya mengapa ahli geografi Yunani bernama Strabo menjuluki Korintus sebagai penguasa 2 pelabuhan. Karena letaknya yang strategis, kota Korintus menguasai persimpangan internasional yang mengendalikan perdagangan di darat antara utara, selatan, dan juga di laut antara timur dan barat. Selain menjadi pusat perdagangan, kota Korintus juga menjadi pusat budaya dan penduduknya beragam. Iya. Terlebih jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya akan talenta. Orang-orang Korintus dikatakan sebagai jemaat yang memiliki karunia lengkap dari A sampai Z. Namun ternyata keanekaragaman ini tidak membawa jemaat di Korintus untuk saling membangun dan melengkapi. Justru dipakai untuk saling menonjolkan diri, sehingga akhirnya jemaat terpecah belah. Keberagaman jemaat ini juga pada akhirnya membuat jemaat di Korintus menjadi terkotak-kotak. Atas dasar inilah Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Suratnya apa Bapak Ibu? Kita buka dalam 1 Korintus. Tadi latar belakang penulisan surat Korintus. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui sejarah sedikit bahwa Korintus itu orang-orang Korintus, orang-orang yang hebat dalam karunia. Karunia-karunia ditulis di Korintus, kasih ditulis di Korintus. Kita akan belajar di 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh ini satu dan anggota-anggotanya banyak. Satu tubuh itu satu, badi ini satu, ya. Tetapi anggotanya banyak, Bapak Ibu. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sekalipun banyak, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mata, ada telinga, ada rambut, ada mulut, tetapi satu tubuh. Ayat yang ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Salah. Kaki termasuk tubuh, tangan pun termasuk tubuh, Bapak Ibu. Ayat 19 sampai 20 berkata, andai kata semuanya itu adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Iya. Ayat 27, karena semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya teringat pada satu cerita di mana ada 4 bersaudara hidup dalam tubuh manusia. Mereka adalah wajah, tangan, kaki, serta perut. Keempatnya hidup rukun. Sampai suatu hari timbul perselisihan di antara mereka. Masing-masing saling menonjolkan diri dan menganggap diri mereka paling penting. Iya. Pertama kali kami berbicara seperti ini. Teman-teman, akulah yang paling penting di antara kalian. Coba bayangkan tanpa aku. Manusia bakal tidak bisa kemana-mana. Jadi kaki menyombongkan diri. Dia menganggap tanpa saya, tanpa kaki, kamu tidak dapat kemana-mana. Kaki berkata semacam itu. Tahu tangan, kaki. Manusia tanpa tangan tidak akan bisa bekerja. Memang benar, tanpa kaki manusia tidak bisa kemana-mana. Tetapi itu tidak penting. Tetapi yang terpenting bagi manusia adalah bekerja. Setelah bekerja, baru dapat makan. Jadi manusia harus bekerja, dan itu yang terpenting. Dan hanya tangan yang bisa bekerja untuk mencarikan nafkah bagi mereka. Tangan tidak mau tinggal diam.
ya ketika kaki mencoba menonjolkan diri, mereka yang harusnya hidup dengan rukun, tadi diceritakan, tapi karena kaki mulai menonjolkan diri, si tangan juga berkata, dia yang bisa bekerja, kaki tidak bisa bekerja. Dan dia katakan, ini yang terpenting, kata kaki. Wajah pun menyuing senyum mendengar penuturan kaki dan tangan. Terbayang rasa congkak pada dirinya, lalu mencetuslah ia. Kalian sama sekali tidak penting dibanding dengan aku. Tahu nggak kalian, manusia itu dihargai karena apa? Karena wajahnya, wajah yang tampan, cantik, membuat manusia dikagumi banyak orang. Selain itu, aku memiliki panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan mulut. Nah, jelas-jelas aku yang paling hebat dan paling penting. Nggak mau kalah. Wajah pun berkata, dia yang paling penting. Di dalam wajah ini ada mata yang bisa melihat, ada hidung yang bisa mencium, ada mulut yang bisa makan. Dan dia katakan, aku yang paling penting. Orang melihat kecantikan dari wajah, bukan dari tangan, atau bukan dari kaki, kata si wajah. Perut yang tadi diam saja ikut-ikutan berbicara. Kuakui kaki lebih kuat daripadaku. Tangan lebih pintar, wajah lebih cantik, lebih cakep. Tetapi sebenarnya akulah yang paling penting. Tanpa aku, kalian semua akan tewas. Mendengar celoteh perut, anggota tubuh lainnya menjadi marah. Mereka sebaliknya menganggap perut bagian tubuh yang paling malas. Coba bayangkan, pekerjaan sehari-hari, yaitu pekerjaan perut sehari-hari hanya makan, dan makan, dan makan, dan makan melulu. Tetapi kalau kami, kaki membawa tubuh ke tempat mencari nafkah, tangan bekerja mencari uang, wajah selalu menunjukkan raut muka manis agar disenangi, namun semua hasil jeripaya itu dimakan perut. Dasar perut tidak berguna. Sejak kejadian itu, kaki, tangan, serta wajah mulai mengabaikan perut. Mereka tidak mau mencarikan makanan buat perut. Biar perut tahu bahwa tanpa kita ia tidak ada gunanya, kata mereka. Perut pun tidak menerima makanan selama berhari-hari dan perut menjadi sangat lemah. Tetapi yang herannya bukan hanya perut yang merasa lemah, tetapi ternyata semua tubuh lainnya juga ikut menjadi lemah. Tangan serta kaki sulit digerakkan. Kaki tidak kuat untuk berjalan. Sedangkan tangan merasa lemah kalau bekerja dan tidak bisa bekerja. Wajah menjadi sering meringis karena menahan rasa lapar dan sakit. Wajah yang tadinya tampan kini menjadi penuh kerut-merut. Tubuh pun menjadi lemah, tidak berdaya. Kini kaki, tangan, serta wajah menyadari kesalahan mereka. Kita tidak bisa hidup tanpa perut, kata mereka akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cerita yang disampaikan oleh Yunike tadi adalah cerita yang banyak sekali terjadi di antara komunitas. Si kaki menyombongkan diri, tangan ikut menonjolkan diri, dan bukan hanya itu saja, dikatakan apa tadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah tangan ada wajah yang menonjolkan diri. Tetapi waktu itu perut pun tidak tinggal diam. Dia berkata, aku paling penting. Tanpa aku, kalian tidak bisa apa-apa. Ketiga temannya yang lain ini berusaha untuk berkata, perut tuh males, kamu tuh cuma menerima makanan dari kami. Yang bekerja kami, ya tangan berkata yang bekerja kami, kemudian yang melangkah kaki, ya atau yang melihat wajah, kamu cuma makan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar cerita ini, akhirnya perut tidak dikasih apa-apa oleh mulut, tidak diberi apa-apa oleh tangan. Yang terjadi waktu itu kemudian yang lemah, bukan perut saja, tetapi yang lemah, kaki ikut lemah, tangan ikut lemah, wajah pun pucat. Bapak Ibu yang terkasih, itulah satu tubuh. Dalam komunitas ini kita tidak bisa sendirian. Kita saling membutuhkan. Kami membutuhkan Bapak Ibu. Bapak Ibu membutuhkan teman-teman yang lain. Kita ada teman-teman seperti Eko Ira yang memimpin pujian, ada Pak Agus Vita yang bisa memimpin dinner dengan baik,
ada Kowi dan Yuli yang bisa membantu di dalam pujian. Tapi diperlukan juga orang seperti Yusuf Maria. Yusuf Maria mungkin sepertinya dia menganggap, apakah aku berguna? Berguna. Tanpa Yusuf Maria tidak rame. Tanpa Yusuf Maria tidak ada sesuatu yang bisa yang dibagikan yang positif. Ada sesuatu yang positif yang dari mereka. Bahkan ketika mereka bersaksi waktu itu di Jawa Timur, banyak teman-teman yang menangis melalui Yusuf Maria. Melalui Arifita, mungkin kita berkata Arifita kayak perut. Ya Arifita memang Arif juga gemuk ya. Tapi bukan berarti Arifita tidak penting. Tanpa Arifita, Bapak Ibu, kaki, tangan, dan wajah tidak akan berfungsi dengan baik. Bahkan tangan pun kalau saling iri, tangan kanan berkata, setiap kali aku bekerja, dia yang tangan kanan bekerja, yang pakai jam sebelah kiri, tangan kiri. Kalau iri-irinan Bapak Ibu yang terkasih, tidak akan bisa maju. Dan saya bersyukur teman-teman di MOU ini, saya sungguh luar biasa, saling menopang satu dengan yang lain. Saya teringat waktu belum sebanyak ini Bapak Ibu, ketika kami pelayanan ke Jogja, ke Solo. Jadi Bapak Ibu dulu retreat MOU itu, Bapak Ibu enggak cuma sekali kelasnya, bisa 5 kali. Jadi bisa ke Jogja, bisa ke Solo. Jadi setelah retreat, kami bentuk kelas-kelas di Jogja, ke Solo, kemudian ke Pekalongan, kemudian di Semarang ini Bapak Ibu ada 4-5 tempat Bapak Ibu yang kami harus ke sana. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat waktu itu, Ko Agus Cipita itu yang menjadi driver kami. Kalau tanpa dia waktu itu, bayangkan saya naik, dulu belum ada tol gini. Saya jujur aja kalau naik mobil, Bapak Ibu tahu, saya itu ngantuan Bapak Ibu kalau di mobil. Jadi ketika ada Pak Agus Cipita yang jadi driver, itu ternyata menolong saya. Itu membuat semua berjalan dengan baik. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada seorang pembicara ataupun yang waktu itu dia sebagai driver. Dan saya ingat waktu itu saya katakan sama Ko Agus Cipita waktu itu, nanti suatu saat kalian yang pasti akan melayani, dan Tuhan pakai mereka sekarang. Saya ingat waktu itu saya pergi ke Jogja, Merapi lagi meletus, saya sama Kowi sama Yuli berdua. Kami naik di Ketep itu, Bapak Ibu, tiba-tiba Merapinya meletus. Pas kami turun dari Ketep mau ke Jogja. Depan kami penuh dengan pasir-pasir. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kami mengeluh? Tidak. Inilah tubuh Kristus, saling mendukung, saling melayani. Bapak Ibu, sekali lagi jangan merasa kita tidak berguna atau bukan bagian dari komunitas ini. Saya bersyukur dulu Bapak Ibu, teman-teman yang Bapak Ibu, teman-teman kita yang baru itu ada Pak Yohanes, terus si Arifita, Robi, Monik, Hoki, Dini, apalagi Adi, Yani, Dedi, Esther, kita waktu itu memang di MOU mereka mendapat pemulihan, tapi kemudian puji Tuhan, akhirnya kami kumpulkan mereka dalam satu komunitas untuk memaintain kehidupan rohani mereka. Saya bersyukur ada Pak Bambang yang bisa minta tolong. Pak, sharing Pak kepada mereka. Saya bersyukur ada Witian Yuli yang bisa sharing kepada mereka. Dan puji Tuhan Bapak Ibu bisa melihat sekarang. Mereka sekarang melayani Tuhan. Dari bagian inilah mereka sekarang bisa bersama-sama, kalau maaf Bapak Ibu, kalau saya pelayanan, Bapak Ibu yang bekerja tidak mungkin bisa ikut. Tapi teman-teman ini kebanyakan mereka pengusaha Bapak Ibu. Mereka bisa ikut. Jadi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Inilah komunitas. Bahkan firman Tuhan katakan yang tersembunyi pun yang tidak dianggap itu penting. Maaf Bapak Ibu apa? Dubur, anus. Anus itu sangat penting Bapak Ibu. Biarpun tidak dihargai. Tetapi tanpa anus Bapak Ibu sakit pasti.
tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Jadi ini sangat penting sekali buat kehidupan kita, Bapak Ibu. 1 Korintus 12 ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Tahu Bapak Ibu maksudnya? Satu anggota menderita. Tadi saya nganterin ini ke sama Hoki ke Pak Arif Tanamas. Karena kakinya waktu badminton kekilir. Tulang uratnya itu kekilir Bapak Ibu. Hampir seminggu dari Kamis kemarin, ini Kamis ya. Sudah seminggu dia tidak sembuh-sembuh. Yang sakit Bapak Ibu bukan hanya kakinya. Kalau Bapak Ibu sakit kakinya atau tangan saja, seluruh tubuh kita pasti sakit, betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang sakit kaki, terus tangan berkata, syukur kamu kaki, syukur. Nggak. Jujur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, kecil saja kena susupen, apa susupen? Kena kayu kecil, kena apa gitu ya. Itu yang sakit mungkin jari, ya. Tapi bukan hanya jari yang sakit, tapi yang sakit seluruh tangan. Bukan hanya seluruh tangan. Bisa migrain loh Bapak Ibu. Bisa loro kabeh sakit semua. Karena ternyata saling berhubungan. Pernahkah kita menyadari itu di dalam komunitas kita Bapak Ibu? Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita tidak memperkatakan hal yang baik terhadap anggota tubuh kita. Tapi selalu berpikir jelek kepada anggota tubuh kita. Oh ini tidak pernah ikut doa MOU. Mesti ada ini itu. Pemikirannya tidak benar. Tidak pernah kita pikir, coba saudara WA dia, saudara telepon dia, kenapa? Saya bersyukur ada teman-teman yang mau bercerita. Ini contohnya, ini kebetulan baru masuk ini ya, Angga sama Maria. Angga ini Bapak Ibu, mulutnya sakit, dia bekas operasi, rahangnya. Kemarin sempat telepon-teleponan sama saya. Saya tanya Angga, kalau yang sakit itu infeksinya di mulut, semua badan sakit enggak? Ya benar sakit. Sakit semua. Dan ini gunanya Bapak Ibu, kita saling mendoakan. Kita doakan Angga dalam satu tubuh Kristus, supaya kita di MOU ini kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau yang satu menderita, semua anggota tubuh menderita. Tapi, kalau satu anggota tubuh dihormati, semua anggota tubuh turut bersukacita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Dari turut bersukacita apa? Contoh, Bapak Ibu menang, juara badminton, ya toh Bapak Ibu ya, dapat piala, wah Bapak Ibu di atas. Bapak Ibu yang tampil tidak cuma tangan toh, tangan wedi Bapak Ibu, orang-orang pada lari. Atau kaki toh, ini gara-gara aku yang hebat, atau yang mata toh yang datang, enggak Bapak Ibu. Takut medeni ya pasti medeni. Tapi yang tampil seluruh tubuh, ya toh, wih, ganteng Pak Yohanes, juaranya Pak Yohanes contohnya. Wih, Pak Yohanes ganteng, ya toh, rambutnya putih, kemuliaan Tuhan, gitu ya. Wis pokoknya wajahnya, tubuhnya semua dipuji. Jadi tidak mungkin cuma matanya toh, matanya toh enggak, seluruh tubuh menerima hormat dan sukacita. Betul ya? Jadi kalau kita menerima, contoh, Bapak Ibu menerima berkat, tidak cuma mulut tok yang terima. Tangan ya seneng, kaki ya seneng, mulut ya seneng, seluruh tubuh suka. Jadi ini tujuannya tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur di MOU ini semua berkata indah, berkata baik. Cuma kami mengingatkan lagi Bapak Ibu, karena sudah lama, 9 bulan kita tidak ketemu secara on-site, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini merasa, kami survei ke jemaat-jemaat, bagaimana kondisi mereka dalam pandemik ini, mereka katakan kebanyakan stagnan, bahkan mundur. Bapak Ibu jangan mundur. Bapak Ibu harus terus maju. Kita satu tubuh di dalam Kristus yang saling membangun, satu dengan yang lain. Sekali lagi, Bapak Ibu, mungkin ada yang, wah kalau aku cerita sama Pak Freddy tidak cocok. Pak Freddy ngomong keras kok.
aku kaget-kaget. Aku kalau ngomong dengan Awang lebih enak. Sepertinya di awan-awan. Boleh, Bapak Ibu telepon Awang. Wah, kalau Pak Bambang enak. Kalau telepon Pak Bambang diajak makan sekalian. Jadi saya bisa sekalian ngobrol sama Pak Bambang lama. Bisa Bapak Ibu kepada Pak Bambang. Bapak Ibu bisa ngobrol kepada siapapun, teman-teman. Saling menguatkan. Ingat, saling menguatkan satu tubuh di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita semua merupakan satu tubuh Kristus yang harus hidup dalam satu kesatuan dan kerukunan. Iya. Praktek kerukunan perlu kita terapkan dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita ciptakan kerukunan dan kesatuan di antara anggota tubuh, di antara teman-teman di MOU ini ya. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, dia akan mendapatkan tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus berkata di dalam Matius 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai. Iya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir zaman ini iblis punya satu misi, yaitu mencerai-beraikan tubuh Kristus. Bapak Ibu, di mana-mana gereja yang sudah besar, kemudian organisasi yang sudah besar, kadang-kadang masalahnya itu hal-hal yang sepele. Dan itu jadi masalah. Iblis berusaha untuk menghancurkan tubuh Kristus. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu bahwa iblis itu memang tujuannya menghancurkan. 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Apabila kita lengah, ditelannya. Kita harus waspada di dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi, iblis tidak suka melihat tubuh Kristus hidup dalam kesatuan dan kerukunan. Iblis bagaikan serigala yang akan mencerai-beraikan domba-domba. Iblis mempunyai misi untuk menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Dalam gereja ada juga 5 jabatan yang ditetapkan Tuhan, yang merupakan satu kesatuan di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Yang kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Lebih lengkapnya ditulis dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kelima jabatan ini ditetapkan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah sebabnya mari kita membawa diri kita untuk masuk dalam proses pembangunan tubuh Kristus. Itulah satu persekutuan yang akan membawa jemaat masuk dalam proses penyucian dan pengudusan lewat apa Bapak Ibu? Lewat firman Allah yang menyucikan dan menguduskan. Iya, Bapak Ibu yang kasih. Di dalam firman Tuhan, 5 jabatan itu pun saling melengkapi dalam satu tubuh. Ada orang-orang yang pemberita Injil dikatakan, ada orang-orang 5 jabatan itu ada rasul, nabi, pengajar, kemudian apalagi pemberita Injil maupun gembala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saling melengkapi. Saya ingat, saya ini orangnya suka dulu itu buka-buka persekutuan Bapak Ibu. Nah, ada orang-orang yang sekarang itu modelnya seperti itu. Diberi talenta Tuhan untuk memulai. Ada orang-orang yang diberikan talenta Tuhan untuk menjadi gembala. Ada yang diberikan talenta Tuhan untuk menjadi pengajar. Ada orang yang diberi talenta Tuhan untuk menjadi nabi. Ada orang yang diberi talenta Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan inilah tubuh Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi, yang pertama yang harus kita tahu, bahwa kita semua berguna bagi kerajaan Allah. Amen. Ulangi bersama kami, kita semua berguna bagi kerajaan Allah. Bagi kerajaan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, Kita salah satu menderita
maka yang lain ikut menderita. Salah satu dihormati, semua ikut menikmati. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya tidak akan memperpanjang. Kita suami istri adalah satu tubuh. Dua menjadi satu. Kalau salah satu sakit, harusnya pasangannya ikut sakit. Berapa banyak pasangan yang berkata, istriku yang salah. Ketika dia menganggap bahwa istrinya salah, dan istrinya itu terluka, harusnya dia ikut terluka. Tanpa dia sadari, oleh sebab itu ketika seorang suami membuat luka kepada pasangannya, dia sendiri sudah terluka. Atau istri berkata kasar kepada pasangannya, dalam kondisi pandemi ini kamu tidak bisa kerja dan sebagainya. Dia menyakiti hati suami. Sebetulnya, istri bukan hanya menyakiti hati suami, tapi dia juga menyakiti hatinya sendiri. Kita dua menjadi satu. Bapak Ibu yang terkasih, ingat dalam kondisi pandemik ini, suami istri, firman Tuhan katakan bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan mereka menjadi satu daging. Bapak Ibu yang terkasih, kita satu daging, tidak boleh saling menyakiti, baik dengan tindakan kita, perkataan kita, kadang-kadang tanpa kita sadari, itu membuat pasangan kita terluka. Bapak Ibu, hari ini di dalam nama Yesus, kubur itu. Hari ini kita mulai berkata, Tuhan, aku satu bersama dengan pasanganku. Aku tidak mau menyakiti pasanganku dengan perkataanku. Kadang-kadang ketika kita melihat istri kita diam di rumah, dia lagi mainan handphone, mungkin suatu saat kita tidak tahu dia lagi apa, lagi ngobrol dengan orang tuanya atau dengan apa, kita langsung ngomong, kamu istri tidak bisa bekerja, isinya nonton handphone saja. Bapak Ibu, perkataan kita yang menyakiti pasanganmu, itu bukan hanya membuat pasanganmu terluka, tapi engkau pun terluka. Ketika istri melihat suaminya, dia diam, dia tidak tahu suaminya bingung dalam kondisi pandemik ini, bagaimana mencari uang dan sebagainya. Lalu istri berkata, kamu suami tidak tahu diri, tidak bekerja, saya yang bekerja. Bapak Ibu, ketika istri menyakiti pasangannya, tidak menghargai pasangannya, maka sebetulnya dia bukan menyakiti pasangannya, tapi dia sudah tersakiti sendiri, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu malam ini kita akan berdoa supaya kita semua menyadari kita adalah satu daging. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi dalam satu komunitas, kita satu tubuh. Tidak boleh saling menyakiti. Kalau ada satu tangan yang sakit, seluruh tubuh ikut sakit. Dalam satu keluarga, Bapak Ibu, maka yang terjadi bukan hanya Bapak Ibu, salah satu yang terluka, maka semuanya terluka. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, saya ulangi buat Bapak Ibu. Dalam satu kesatuan, 1 Korintus tadi mengatakan, kita adalah satu tubuh. Kalau ada tangan yang terluka, bukan hanya tangan yang merasakan sakit, tapi seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Tidak ada kemuliaan terhadap anggota tubuh sendiri, tapi tubuh Kristus. Kalau kepala menerima kemuliaan, piala atau mahkota, yang menerima penghormatan bukan hanya kepala, tapi seluruh tubuh menerima kehormatan. Yang kedua, sekali lagi kami ulangi, dalam satu komunitas suami istri, Bapak Ibu, ketika kita menyakiti istri, sebetulnya kita sudah sakit, karena kita satu di dalam Tuhan. Suami istri adalah satu. Demikian juga istri yang tidak menghormati, menghargai suami. Bukan hanya suami yang sakit, tapi istri juga sudah sakit. Amin, Bapak Ibu. Mari kita akan berdoa, gandeng pasangan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini Tuhan menegur hidup kita, masing-masing semuanya. Kadang-kadang kita berpikiran jelek kepada pasangan kita. Kita berpikiran jelek kepada teman-teman kita. Hari ini minta ampun sama Tuhan. Tuhan rindu kita benar dan kudus di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan kita adalah satu tubuh yang saling melengkapi, yang saling
menolong satu dengan yang lain. Kalau hari ini Engkau katakan, Tuhan ini aku mau memperkatakan hal yang positif kepada pasanganku, kepada teman-temanku, angkat tanganmu bersama-sama dengan saya. Bapa di surga, ini kami rindu di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, kami menyadari kami satu tubuh di dalam komunitas MOU, dan kami mau saling membangun satu dengan yang lain. Tidak ada dalam pikiran kami pikiran yang jelek, pikiran yang saling menjatuhkan, tapi pikiran yang saling memuliakan satu dengan yang lain. Dengan pasangan kami, Tuhan, kami tidak merobohkan, meruntuhkan, menyakiti, bahkan menyalahkan. Tapi kami mau, Tuhan, berkata baik kepada pasangan kami, mendukung, dan memperkatakan hal yang baik kepada pasangan kami, tidak mau menyakiti. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami percaya Tuhan. Iya. Engkau Allah yang luar biasa yang mempersatukan kami di dalam satu komunitas MOU ini Tuhan. Amin. Biar kami sekali lagi kami boleh saling menopang. Yes. Kami tidak menonjolkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh bekerja sama dengan teman-teman sepelayanan kami Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi satukan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di MOU ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu, Nama-Mu dipermuliakan. Amin. Banyak jiwa-jiwa datang Yes. kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan. Ya. Karena kerinduan kami, keluarga-keluarga dipulihkan, menerima Engkau sebagai juru selamat atas Yes. hidup mereka. Yes. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Juga hubungan suami istri semakin hari semakin dipulihkan. Dalam Tuhan. nama Yesus. Semakin hari semakin Iya, disempurnakan anak-anak oleh Allah diberkati Bapa. Tuhan. Kami berdoa, kami Ya. memberkati keluarga kami, anak-anak Ya. kami, pekerjaan kami, Iya, pelayanan kami. dalam Tuhan. nama Biar Yesus. berkat yang terbaik itu tercurah atas hidup Terima kami. kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih biar kesehatan itu ada di antara kami Iya. Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ya sharing malam hari ini memberkati sekali ya Bapak Ibu tadi di